proses, Pak. Sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat Bapak. Alhamdulillah. Agak pusing dikit Pak. Oh, agak pusing, belum sarapan Ya, mungkin ya? leher sakit Pak, ini ada head cold misalnya. Iya, kita harus jaga kesehatan. Kemarin katanya di situ juga ada yang sakit ya? Saya Pak. Udah sembuh sekarang, At? Alhamdulillah Pak, gara-gara ibu-ibu tadi, emak-emak tadi tuh bikin ketawa. Iya. Sebelum dilanjut ke pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama ya. Silahkan dipimpin doa. Ketua kelasnya siapa di sini? Pak Saya, Dede. Pak Dede. Oh, Dede, Pak Dede atuh, Pak Dede. Wakilnya Pak Dede mungkin ya? Dede? Iya, Dede boleh. kali Pak. Dede. Sekretaris, Pak. Oh iya, silahkan dipimpin doa Dede. Baik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Dede atas pimpin doanya. Mudah-mudahan dengan berdoa kita mendapat keberkahan untuk pembelajaran hari ini. Selanjutnya Bapak cek kehadiran dulu. Apakah ada yang nggak hadir hari ini? Apa Hadir semua. Pak Bu, Pak. Hadir semua, Pak. Tapi itu Pak Boy nggak ada, Pak. Kemana Boy? Boy lagi. Boy kayaknya nongkrong Pak di kantor. Toilet terus. Kebiasaan. Kelas sebelah kali, Pak. Jangan dibiasakan ya, awas jangan terbawa sama Boy untuk yang ada di kelas ini. Kalau bisa Boynya yang harus jadi terbawa sama kalian ya. Lagi naksir kelas sebelah kayaknya. Oke, kelas kali Pak. dilanjut saja ya anak-anak ya. Untuk Siapa? Ya Pak. hari ini, insya Allah kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan. Ya, nanti insya Allah Bapak akan tayangkan sebuah video mengenai pembuatan amonia. Kenapa pembuatan amonia? Nah, ini salah satu contoh bahwa di pembuatan amonia ini ada faktor-faktor yang berpengaruh atau mempengaruhi pergeseran keseimbangan itu sendiri. Ya, untuk sebelum dilanjut ke pembelajaran, dilanjutkan ke materi-materi faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan, Bapak akan coba bagikan soal pretest ya. Ini hanya untuk mengukur kemampuan awal kalian. Boleh dibantu Dede dibagikan soal pretestnya ke teman-teman? Dek, Oh, baik, Pak. Iya, Pak. Siap. dibagikan ya. Ya. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Jangan saling Sudah, Pak. Oke. Tanpa 5 menit, 10 menit Pak. Jangan terlalu lama. Ini mah nggak bakalan ngaruh ke nilai akhir nanti. Ini mah hanya sebatas pengetahuan saja, pengetahuan awal saja. Oke. Sudah ya? Sudah, Ada, Pak. Pak. Oke. Akan dikumpulkan lagi, Dek. Iya, Pak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih deh ya. Oke, Sama-sama, setelah Pak. tadi kalian melakukan pretest, Bapak akan review ulang tentang materi sebelumnya. Masih ingat materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Minggu kemarin saya nggak masuk, Pak. Oh, kemana? Kesetimbangan ya, Pak ya? Kesetimbangan, ya kesetimbangan. Kemudian sebelumnya lagi kita belajar tentang laju reaksi. Laju ya. reaksi. Laju reaksi. Iya, Pak, laju reaksi. Laju reaksi sama kesetimbangan itu ada kaitannya. Sebelum kita ke kesetimbangan, kita harus paham dulu tentang laju reaksi. Karena laju reaksi itu lajunya yang satu arah kan ya? Iya, Pak. Sementara untuk kesetimbangan di pertemuan sebelumnya, yaitu reaksinya Bolak-balik. Bolak-balik. atau dua arah. Oke, masih ada yang ingat ya? Oke, untuk selanjutnya
di faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ini, Bapak akan awali dengan sebuah gambar dulu. Oke, perhatikan gambar berikut. Udah nampak anak-anak? Udah, Pak. Ada. Ah, udah. Gambar apa ini ya? Pupuk. Urea, urea. Apa? Urea. Daun Pupuk daun buah. Buah. Oke, itu pupuk ya, pupuk urea. Oke, betul. Selanjutnya, kira-kira pupuk urea itu dibuat dari apa ya? Ada yang bisa berpendapat atau menjawab? dari bahan kimia kali, Pak. Dari amonia, Pak. Betul. Bahan kimia amonia, betul ya. Amonia, ini amonia. Selanjutnya, amonia itu kira-kira dihasilkan dari apa ya? Dari reaksi kimia, Pak. Dari reaksi kimia, betul. Reaksinya yang direaksikan kira-kira apa ya? Apa ya? Lupa, N, Pak. Lupa. Pak. N, Pak. N. Oke, kita samakan persepsi ya. Ada yang N, ada yang nitrogen. Apa itu N apa nitrogen ya? Kita samakan. Nah, ini reaksi untuk amonia. Pembentukan amonia. Jadi amonia itu dibentuk dari gas nitrogen, kemudian ditambah gas hidrogen. Di mana tadi amonia ini bahan dasar untuk pembuatan pupuk Urea. 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 Berarti kalau kita ingin membuat pupuk urea, berarti amonianya harus banyak, betul kan? Betul nggak? Berarti Iya. Betul. amonianya harus banyak kan ya? Oke. Betul, Pak. Selanjutnya, nah tujuan pembelajaran kali ini melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat menunjukkan kekaguman terhadap ciptaan Tuhan, Tuhan Yang Maha Esa, dan menunjukkan perilaku ilmiah, rasa ingin tahu, disiplin, jujur, teliti, responsif, gotong royong, dan tanggung jawab dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu, nanti kalian dituntut untuk dapat menjelaskan asas Licklider. Nah, apa itu asas Licklider kita bahas nanti di pembelajaran hari ini ya. Oke, untuk selanjutnya Bapak bagikan LKPD ya. Nanti LKPD ini menuntun kalian untuk proses pembelajaran berlangsung. Dek, boleh Bapak minta tolong lagi, Dek? Baik, Pak. Dibagikan LKPD-nya, Dek ya? Iya, boleh, Pak, dibagikan. Sambil dilihat LKPD-nya ya, anak-anak. Udah, Nanti Pak. Udah, Pak. di LKPD itu ada tuntunan kalian selama proses pembelajaran, dan ditambah juga ada video pembelajaran yang akan ditayangkan oleh Bapak. Nah, perhatikan video pembuatan amonia di bawah ini. Pada video ini akan dibahas mengenai pembuatan amonia melalui proses Haber-Bosch. Pada awalnya, pembuatan amonia dilakukan dengan sintesis langsung dari gas nitrogen dan gas hidrogen. Namun, sintesis langsung tersebut menghasilkan amonia dalam jumlah yang sangat sedikit. Pada tahun 1908, ahli kimia bernama Fritz Haber dan Talbot mempelajari mengenai cara produksi amonia dalam jumlah yang sangat besar. Berikut ini adalah reaksi keseimbangan dari proses pembuatan amonia melalui proses Haber. Oke, ini pembuatan amonia ya melalui proses Haber-Bosch itu sendiri. Nah, sebenarnya ini banyak, nanti bisa ditonton lagi ya ketika kalian mengisi LKPD, ketika kalian diskusi. Nanti Bapak bagikan di grup kelas, di grup WA-nya, video-video yang Bapak tampilkan di sini. Jadi nanti kalian bisa download di grup WA-nya. Jadi ketika kalian mengisi LKPD, bisa ditonton kembali tayangan-tayangan video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, berdasarkan video tersebut, nah masalah yang bisa dirumuskan, mungkin ya kita samakan saja di sini. Nah, yang pertama, termasuk ke dalam reaksi apakah reaksi pembuatan amonia. Kemudian yang kedua,
bagaimana reaksi yang terjadi dalam proses pembuatan amonia. Nah, yang tidak kalah penting ini yang ketiga nih, inti dari pembelajaran hari ini. Apa saja cara yang dapat dilakukan dalam pembuatan amonia agar dihasilkan amonia yang maksimal. Karena amonia ini tadi bahan dasar untuk pembuatan pupuk apa ya? Urea. Pupuk urea. Saya, Pak. Sekarang silahkan duduk per kelompok, kemudian kelompoknya kan sudah dibagikan ya. Nah, duduk per kelompok, nanti jawab soal-soal yang ada di LKPD, kemudian baca petunjuk LKPD-nya, dan nanti kalau misalkan ada video yang harus ditonton, kalian bisa download atau bisa menyimak yang Bapak tayangkan. Bapak tayangkan di PowerPoint ini. Kalau misalkan tanpa butuh tayangan video yang pembuatan amonia, Bapak tayangkan lagi. Atau bisa kalian tonton sendiri. Gitu. Nah, selanjutnya, ini bagaimana cara mendapatkan amonia yang sebanyak-banyaknya dalam industri. Yaitu dengan cara menerapkan pergeseran kesetimbangan. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan? Nah, yang pertama itu ada konsentrasi. Kemudian yang kedua ini apa? Suhu. Yang ketiga? Tekanan dan volume. Oke. Nah, untuk konsentrasi, untuk pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran kesetimbangan ini, jika konsentrasinya diperbesar, kesetimbangan akan bergeser dari arah zat tersebut. Sebaliknya, jika konsentrasi suatu zat dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah zat tersebut. Nah, untuk memahami mengenai pengaruh konsentrasi, amati video berikut. Nah, ini untuk pengaruh konsentrasi. Sambil disimak LKPD-nya ya. Ya, Pak. Oke. Kita campur dengan larutan KSCN yang tidak berwarna. Di sini FeCl3 direaksikan dengan KSCN. Seimbang dengan FeSCN2+. Lalu bagaimana jika kesetimbangan ini? Jika sistem atau lalu bagaimana konsentrasinya? Nah, tadi FeCl3 ditambah KSN itu kita isi gelas tadinya warnanya merah yang berisi larutan FeCN2+. Oke, di stop dulu ya. Nah. Oke, tadi FeCl3 ditambah KSN dilarutkan dalam air itu warnanya menjadi merah. Larutan merah ini dituangkan ke dalam gelas kimia sebanyak 4 buah. Ini sesuai nanti ada di LKPD ya, nanti dicocokkan. Larutan yang pertama atau tabung yang pertama itu sebagai pembandingnya. Lalu tabung yang kedua, ketiga, dan keempat itu nanti diberi tindakan yang berbeda. Nanti bandingkan dengan tabung yang pertama, apa yang akan terjadi. Yang pertama yang berisi larutan FeCN2+ dipakai sebagai larutan pembanding. Kemudian larutan yang kedua kita tambah dengan larut tetes. Kita lihat perubahan warnanya ternyata. Oke, ini di tabung yang kedua ini tabung pembandingnya ya. Tabung yang kedua ini ditetesi FeCl3. Kira-kira perubahan warnanya tambah merah apa tambah memudar? Tambah merah, Pak. Merah, Pak. Oke, Bapak kasih penjelasan satu ya, biar nanti kalian ada gambaran untuk mengerjakan LKPD. Nah, di sini reaksi kesetimbangan ini ketika FeCl3 ditambah KSN, hasilnya FeSCN2+, ini warnanya merah. Ketika larutan warna merah ini ditetesi lagi dengan FeCl3, ternyata warnanya tambah merah. Secara otomatis ketika lihat di reaksi ini, kalau tambah merah berarti pergeserannya itu ke kiri apa ke kanan kira-kira? Ke kanan. Ke kanan. Oke, betul. Nah, itu yang maksud Bapak ya. Sambil nanti lihat videonya, video yang Bapak sebarkan ke grup kelas.
diisi juga di LKPD-nya. Contoh seperti ini. Nah, jangan lupa diisi kelompok dan nama anggotanya ya. Ya, Pak. Oke. Nah, ini. Tabung pertama kan ya. Ini dari video tadi, nanti kalian bisa menjawab soal-soal ini. Ataupun kalau misalkan kurang jelas, kalian boleh mencari referensi lain di internet. Nah, misalkan pada tabung 2 ditambahkan tetesan FeCl3 menghasilkan warna apa? Nanti tinggal dituliskan di sini sesuai pengamatan kalian. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, Pak mau nanya, Pak. Iya, Itu ya. kalau lihat warnanya gimana, Pak? Itu di animasi sudah tertera. Oh iya, siap, Ya. Pak. Jadi ini sudah disesuaikan ya, sudah disesuaikan dengan animasinya. Ini untuk konsentrasi, kemudian untuk suhu juga, pengaruh suhu itu juga sama. Video yang sudah Bapak share di grup kelasnya ditonton dan nanti kalian bisa jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ya, sesuai di AKPD-nya. Silahkan lakukan diskusi ya, diskusi dulu ya. Oke, Pak. Oke, Bapak kasih waktu 20 menit ya, cukup ya? Ya. Kurang, Pak. 21 menit adalah ya. Bonus buat Eviana 1 menit dan semuanya. Pak, kita ada praktek nggak, Pak? Ini kayaknya enak, Pak, kalau dipraktekkan. Ya, Bapak sih maunya praktek, tapi sayang di lab belum ada yang alat dan bahannya. Kita kan baru ada lab bahasa. Lab MIPA-nya belum ada. Mudah-mudahan tahun berikutnya ada ya. Amin. Pak nggak bisa dibawa ke kelas, Pak, prakteknya, Pak. Di kelas aja, Pak. Oke, materi lain nanti kita coba ya. Siapa tahu bisa lakukan praktik. Sambil diskusi ya. Jangan lupa itu ada 3 video pengaruh konsentrasi, pengaruh perubahan suhu, dan pengaruh perubahan tekanan dan volume. Udah, Pak. Sudah diskusinya sudah? Sudah. beres, Ya. Pak. Ya. Untuk selanjutnya, silahkan perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ada yang siap? Ada yang berani? Yang konsentrasinya aja dulu. Yang Boy, konsentrasinya. Pak, boy. Boy, siap, Boy? Dewi tuh, Pak, kayaknya Pak Dewi udah siap, Pak. Ada yang siap? Belum siap, Pak. Belum siap. Oke, Bapak tunjuk ya. Bapak tunjuk ya. Ani, ada Ani? Ada, Ani? Pak. Ani siap, Ani? Siap, Pak. Ini yang konsentrasi aja dulu kelompok Ani. Biar kelompok lain yang nanti untuk pengaruh-pengaruh yang lain ya. Baik. Oke, Ani. Dari hasil pengamatan, di situ pada tabung 1 tidak diberikan perlakuan. Kemudian pada saat tabung 2 ditambahkan tetesan FeCl3 1 molar, itu menghasilkan warna merah atau tambah merah, Pak. Kemudian yang ketiga, pada saat tabung 3 ditambahkan tetesan KSCN 1 molar, itu menghasilkan warna merah dan tambah merah lagi, Pak. Begitu juga dengan, tapi ketika pada tabung 4, itu ketika ditambahkan sedikit Na2HPO4, itu menghasilkan warna merah yang memudar. Oke, berarti ini yang 4 memudar ya, nih ya? Betul. Oh, iya. Jadi, kesimpulan yang bisa diambil tentang pengaruh konsentrasi, yang pertama, Ya. Kesimpulan yang diperoleh adalah jika konsentrasi diperbesar, itu kesetimbangan akan bergeser dari arah zat tersebut. Sebaliknya, kalau misalnya konsentrasinya atau zatnya dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah zat tersebut, Pak. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu buat Ani.
Oke, terima kasih Ani. Ya, kelompok lain ada yang mau menanggapi atau kalau sependapat dengan apa yang diutarakan Ani? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama. Oh, Sama, sama ya. Pak. Sama, Oke, itu untuk pengaruh konsentrasi, pengaruh suhu dan tekanannya juga sudah ya, sama-sama kelompok lain saling menanggapi. Untuk selanjutnya, Bapak apresiasi pada kalian semuanya sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya, diskusi dan presentasi hasil diskusinya, dan tentunya ada kelompok lain juga yang menanggapi dari hasil presentasi kelompok lain. Nah, Bapak apresiasi, tepuk tangan buat kita semua. Selanjutnya, untuk yang di LKPD ini, itu kan ada di bawah ada kesimpulan ya. Boleh kita kesimpulkan bersama-sama ya. Untuk kesimpulannya nih, kan tadi di awal kita menonton tayangan video tentang amonia ya. Pembuatan amonia kan ya? Ya. Oke. Berarti termasuk ke dalam reaksi apakah reaksi pembuatan amonia itu? Eksoterm, Pak. Eksoterm. Ditandai dengan delta H-nya apa? Negatif. Negatif. Oke, betul. Kemudian yang kedua, bagaimana reaksi yang terjadi pada proses pembuatan amonia? Tadi itu apa? Dari N2 apa? N2 direaksikan dengan terus H2 H2 menghasilkan NH3. NH3. Oke. Yang nomor 3, apa saja cara yang dapat dilakukan dalam proses pembuatan amonia agar dihasilkan amonia yang maksimal? Konsentrasinya diperbesar, Pak. Konsentrasinya diperbesar. Berarti diperbesar konsentrasi apa? Reaktan atau produknya? Reaktan, Pak. Reaktan. Oke. Selanjutnya, Suhu. suhunya digimanakan? Dinaikkan. Suhunya di kok dinaikkan? Kan Diturunkan, Pak. Diturunkan. Oh, iya. Kan eksoterm ya, Bapak. Oke. Oke, berarti Ya, silakan salah deh. Ikutan nih, Pak. Ikutan Aat. Ini sekelompok ya. Kelompok ya, nanti diperbaiki ya untuk kesimpulannya ya, untuk kelompok A ya. Ya, ini evaluasinya nih dari AKPD nih. Analisislah hal apa saja di bawah ini yang dapat dilakukan untuk menambahkan SO3 dalam sistem keseimbangan. Jelaskan. Contoh, ketika kita menginginkan SO3 ini berlebih, berarti yang akan kita lakukan itu menambahkan konsentrasi masuk nggak? Oksigen. Betul tidak ini? Betul, Pak. Betul. Kalau mengurangi konsentrasi oksigen? Salah. Salah. Oke, nanti evaluasinya diisi sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, kalau sudah, nanti dikumpulkan LKPD-nya ya. Oke, silakan. Yang sudah boleh dikumpulkan LKPD-nya. Dek, minta tolong lagi, Dek. Boleh, Dek? Ya, siapa dikumpulkan? Ya, kumpulkan LKPD-nya ya. Ini Pak, sudah beres, Pak. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, Bapak akan lakukan post test ya, karena tadi di awal ada pretest, sekarang post test. Bapak ingat, post test Soalnya banyak nggak, Pak? Enggak, sama dengan yang pretest tadi. Jadi kalau misalkan kalian pretestnya tadi menjawab ini benar nggak ya, nah, nanti bisa diperbaiki di post test ini ya. Silahkan diisi post testnya. Dan Bapak ada juga angket lembar observasinya ya. Mohon diisi juga. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Bapak Iya, tadi Pak. 5 menit, sekarang 5 menit lagi. Iya kan post test. Harusnya post test itu lebih sedikit sebenarnya ya. 2 menit. Oke, silakan diisi post testnya dan lembar observasinya ya. Ya, Pak. Oke. Yang sudah boleh dikumpulkan. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah semua ya? Udah. Oke. Bapak tarik kesimpulan secara keseluruhan ya. Kita bareng-bareng tarik kesimpulan. Faktor pergeseran keseimbangan itu ada berapa faktor?
Tiga, Pak. Ada tiga. Empat. Ya, empat. Yang pertama apa? Yang pertama Konsentrasi. konsentrasi. Yang kedua Suhu. yang ketiga Tekanan. Dan volume. Volume. Oke, berarti itu faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Timbangan. Ada Timbangan. pertanyaan dulu sebelum Bapak akhiri kegiatan hari ini? Cukup jelas, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, cukup ya. Cukup, Oke, Pak. kalau tidak ada, Bapak akhiri kegiatan ini. Oh ya, pimpin lagi doa sama siapa? Sama Aat sekarang, Aat. Ketua kelasnya tadi sama Dede. Oke, Pak. Silakan, Aat. Oke, sebelum untuk selesai belajar, kita berdoa dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, capek, Pak. Dari tadi belajar terus, Pak. Pusing. Oke, sekarang Pak, ini. istirahat Istirahat ya. dulu dong, Istirahat iya ke dulu. kantin, Ya, kantin. Selamat beristirahat ya. Ya, Jangan Pak, dikasih terima hadiah, kasih. Pak. Ya nanti Bapak kasihlah minggu depan kasih voucher koperasi biar nanti bisa jajan koperasi ya. Oke, Ya, terima Pak aja, kasih Pak, yang semuanya. dapat Boleh hadiah, sambil Pak. boleh sambil makan sambil jajan dulu boleh. Iya. Teh pucuk. Terima Baik, kasih silakan, semuanya. satu Assalamualaikum tanggapan untuk warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu orang menanggapi refleksi untuk Pak Asub ya. Silakan Bapak Ibu. Pak Asub sudah bagus, sudah sistematis dalam menjelaskannya. Alhamdulillah. Terima kasih kerjasamanya juga ya Bu. Oke, baik. Saking asiknya ya sampai kita ini waktunya kelabasan tuh ya. Memang kalau sudah menarik seperti itu ya, pembelajaran sudah menarik, kadang-kadang kita juga terlena dengan waktu. Baik, terima kasih Pak Asub ya atas pemaparannya yang luar biasa dan sangat menarik. Mudah-mudahan nanti pas pelaksanaannya juga lancar Pak Asub dan teman-teman semuanya ya. Amin. Silakan Pak Asub untuk ditutup dan kita satu orang lagi ya terakhir ya. Oke.